قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب هلك، وفي رواية عذب، وفي رواية خصم. Muallif Ibnu Rajab menyampaikan sebuah hadis di dalam kitabnya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang didebat di hari hisab, nanti setelah kiamat ada namanya hari perhitungan, di mana amal-amal kita akan dihitung, akan ditimbang, lebih banyak mana amal baik ataupun amal buruk, ditimbang nanti. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang didebat di hari hisab, di hari perhitungan, maka dia celaka. Di dalam riwayat lain, udzib, dia pasti akan diazab. Apa maksud dari hadis ini? Jadi saya jelaskan dulu dari pertama, bahwa nanti di hari hisab itu ada 3 golongan manusia ketika kita diperhitungkan. Yang pertama, man la yuhasab wa la yu'adzab. Ada orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Artinya mereka memang benar-benar suci gitu ya. Atau mereka sudah mati, ketika mati itu dalam keadaan yang lepas dari dosa, sudah diampuni dosanya. Siapakah mereka? Golongan ini adalah orang-orang yang maksum pertama. Orang-orang yang maksum, para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul itu dilindungi dari dosa. Pertanyaannya sekarang, apakah nabi pernah salah, Pak? Pernahkah nabi berbuat salah? Salah itu dosa atau tidak? Dosa. Baik. Ketika nabi pernah berbuat salah, maka hikmahnya adalah sebenarnya itu untuk pelajaran bagi umatnya. Sebagai contoh, Nabi itu pernah kesiangan salat subuh. Jadi Nabi itu dalam safar, beliau sama Bilal gitu ya. Kemudian setelah sholat tahajud, beliau bilang sama Bilal, nanti bangunin saya pas sudah masuk subuh. Bilal juga ketiduran. Beliau berdua baru bangun setelah matahari agak menyengat, artinya sekitar jam 8-an mungkin ya. Kemudian beliau langsung sholat subuh. Walaupun matahari sudah agak tinggi. Seandainya beliau gak pernah salah, kita juga bingung. Karena kita juga sering kesiangan. Gimana ini ya? Aduh, habis saya dosa, saya cara menebusnya seperti apa? Sebagai contoh. Surat Abasa wa Tawalla, Rasulullah pernah bermuka masam. Kenapa? Jadi waktu itu ya para pembesar Quraisy, orang-orang besar lah, duduk sama beliau. Tiba-tiba ada orang yang ya dari penampilannya miskin, kemudian beliau itu sepertinya kurang suka gitu karena sedang berkumpul bersama orang-orang besar. Tiba-tiba dia datang nanya gitu kan, langsung bermuka masam, langsung ditegur sama Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika ada seorang buta yang datang, pakaiannya ya lumayan menandakan bahwa dia orang nggak punya, beliau langsung bermuka masam. Ini pun juga sering terjadi di kita. Kenapa? Kita giliran sama orang kaya, kita itu hormat banget. Tapi kalau ada orang miskin, ya Allah, gak ada harganya kayaknya. Itu juga terjadi di keluarga kita. Terlihat kastanya ketika ngumpul keluarga besar. Yang kaya duduk santai di sofa, yang miskin cuci piring di dapur. Ini teguran sebenarnya supaya kita belajar. Oh, Rasulullah juga pernah seperti ini dulu ya. Seharusnya saya seperti ini gitu. Jadi ketika Rasulullah salah pun itu adalah pelajaran bagi umatnya. Baik, itu Nabi dan Rasul maksum, terlindung dari dosa besar. Dosa-dosa diampuni. Tapi ada satu golongan lagi kata Rasulullah yang akan masuk surga tanpa hisab. Kata Rasulullah, akan masuk surga dari umatku, umat Nabi Muhammad, 30 ribu, 70 alf.
mohon maaf, 70.000, sab'una alf, 70.000 orang tanpa hisab. Ini kok bisa nih ada orang dari umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab? Kita tahu tidak ada satupun dari kita umat Nabi Muhammad nih yang bersih dari dosa, pasti ada dosanya. Dan salah satu syarat masuk surga di pertemuan kemarin kita sudah sampaikan harus bersih dari dosa. Imma diampuni, imma dicuci supaya bersih. Cucinya di mana? Di neraka. Baik. Siapakah mereka? Mereka punya 3 sifat nih. 70.000 orang ini punya 3 sifat. Yang pertama, la yatatayyarun. Mereka lah orang-orang yang tidak tatayyur. Tatayyur itu menggantungkan nasib, sial atau mujur pada sesuatu. Tatayyur asal katanya dalam bahasa Arab adalah tair, burung. Burung, menggantungkan nasib pada burung. Kenapa burung? Karena dulu sebelum Islam datang, kaum Quraisy ketika mereka mau bepergian berdagang ke Syam, ke Yaman, mereka langsung menangkap burung dara, burung merpati, kemudian mereka lepas gitu ya. Kalau misal terbangnya ke kanan, berarti pasti mujur tuh, dapat untung banyak. Tapi kalau terbangnya ke kiri, sial, jangan pergi kalau terbangnya ke kiri. Nah, itulah kenapa disebut dengan tatayyur, menggantungkan nasib pada tair. Cuma di Indonesia ada nggak yang seperti ini? Banyak ya. Bukan burung merpati mungkin ya. Burung gagak. Saya masih ingat di rumah itu biasanya burung gagak. Sampai sekarang masih dipegang tuh. Kalau keliling-keliling sekitar desa bakal ada yang mati. Oke, kalau ada suara burung gagak, ada kesialan dan seterusnya, burung hantu, termasuk itu kan yang bisa dilihat ya, termasuk yang bisa didengar suara-suara gitu ya. Kalau ada suara burung ini, ada kesialan. Termasuk informasi atau kepercayaan, keyakinan yang berhubungan dengan maklumat, informasi seperti angka 13, angka sial. Hari ini hari sial, bulan ini bulan sial. Tidak ada namanya bulan sial dalam Islam, angka sial tidak ada. Ini menggantungkan sesuatu pada maklumat, informasi. Saya pun juga dulu Pak Bu sering dibilang sama ibu saya orang awam, ibu saya orang desa, orang kampung gitu ya. Beliau untuk agamanya ya orang awam, orang kampung gitu. Kata ibu saya, ketika saya mau pergi pakai motor, kemudian ada kucing hitam loncat depan saya, weng gitu, jangan pergi nak, kecelakaan. Karena beliau bilang seperti itu, ya saya gak percaya. Cuma karena beliau bilang seperti itu, takutnya menjadi doa, bukan karena kucingnya, tapi kata-kata beliaunya. Masalahnya beliau menggantungkan kata-katanya pada si kucing gitu. Dulu waktu saya masih kecil. Waktu saya masih mondok. Tapi kalau sekarang tidak lah. Ketika ibu bilang jangan pergi nak, nggih, tapi di belakang pergi gitu. Kalau memang bertentangan dengan akidah seperti itu ya. Itu yang pertama. Orang yang tidak tatayyur. Yang kedua, la yastarqun, tidak meminta untuk diruqyah. Ruqyah apa hukumnya? Boleh. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan sunnah. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat, kata Rasulullah, pada saudaranya sesama muslim, maka berikanlah manfaat itu. Itu kata perintah sunnah. Termasuk dengan meruqyah. Tapi ruqyahnya di sini harus ruqyah syar'i. Karena ruqyah, kalimat ruqyah di zaman jahiliyah juga sudah ada. Pakai apa? Pakai mantra-mantra. Pakai jampi-jampi yang benar-benar ya menggantungkan pada jin, makhluk halus gitu. Makanya kalimat ruqyah ini harus ditambah syar'iyah, ruqyah yang syar'i kalau memang mau diperbolehkan. Oke. Tapi di sini orang-orang yang tidak minta ruqyah, lah kok bisa masuk surga tanpa hisab? Minta ruqyah apa hukumnya? Boleh. Ustaz, kalau misal saya mengatakan seperti ini, Ustaz, ya sudahlah, kalau emang mati ya mati, sudah gak usah berobat. Itu tidak. Rasulullah bersabda, ya ibadallah, tadawu ya ibadallah. Wahai hamba Allah, kalau kalian sakit, berobat. Sunnah. Jangan sampai mengatakan, ya sudahlah ngapain berobat, tawakkal ala Allah. Tidak. Berobatlah wahai hamba Allah. Itu perintah dari Nabi. Tapi ketika kita sudah berobat nih, kita sudah berobat melalui medis,
Jakarta, Singapura, Malaysia, ya gak sembuh-sembuh. Kemudian kita juga berobat melalui alternatif, fiqhul a'syab dalam bahasa fikih, obat-obat Cina seperti ramuan dari herbal dan seterusnya, kita sudah melakukan itu, tapi belum sembuh juga. Maka dalam hal ini ya kita pasti akan langsung ke faktor X. Ya, melalui faktor X. Dengan apa? Pilihannya cuma dua nih, ruqyah syar'iyyah atau dukun. Ke dukun. Ya, maka di sini yang diperbolehkan adalah ruqyah syar'iyyah. Cuma ada orang-orang yang ketika sudah ikhtiar melalui medis, melalui alternatif yang seperti herbal, dia belum sembuh juga, dia mengatakan seperti ini, ya sudah, saya menyerahkan semuanya kepada Allah. Biarlah saya sabar dengan penyakit ini, mudah-mudahan Allah mengampuni saya dengan wasilah sabarnya saya. Ini pernah terjadi dulu. Dulu pernah ada satu perempuan, dia punya penyakit ayan, epilepsi, kejang-kejang, datang kepada Rasulullah. Rasulullah, doakan saya dong. Doamu kan mustajab, supaya penyakit saya sembuh. Maka kata Rasulullah, kamu punya dua pilihan, in syi'ti sabarti walakil jannah. Jika engkau sabar, engkau akan dijamin surga. Tapi kalau kamu mau, in syi'ti da'udullah yu'afik, saya bisa mendoakan kamu dan penyakit kamu pasti akan selesai. Wanita itu malah memilih untuk sabar. Kenapa? Karena jaminannya surga. Dari siapa? Dari Rasulullah. Ingat ya, dari Rasulullah. Jadi kalau ada misal saya, sabar saja, nanti kamu pasti masuk surga, seperti itu. Misal seperti itu. Saya yang bilang, gak bisa dipegang. Saya pun belum tentu masuk surga. Tiba-tiba saya mengatakan, ikuti saya kalau mau selamat. Ini aneh nih. Saya pun belum tentu masuk surga. Sealim apapun dia, sehebat apapun dia, bahkan dia bisa terbang, bisa sholat di atas awan pun belum tentu masuk surga. Karena iblis juga bisa sholat di atas awan, setan juga bisa sholat di atas awan. Lihat dari agamanya, lihat dari syariahnya, lihat dari keistiqomahannya dalam ibadah. Kalau nganeh-nganeh, tinggalkan apapun kata-katanya. Baik, dia bersabar atas ujian-ujiannya sampai dia meninggal. Karena sabar itu dosa-dosanya gugur. Makanya di sini dia masuk surga tanpa hisab. Oke. Tapi memang kalau sekarang, Bu, Masya Allah ya, perkembangan teknologi jin, pengetahuan jin, dunia setan itu lebih canggih daripada yang kita kira. Jangan kira jin itu tidak sekolah, tidak kuliah, enggak, mereka belajar juga. Bahkan dalam sebuah percakapan dialog dengan jin muslim, kampus pertama dibangun di dunia iblis nih, di dunia setan itu 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh lebih banyak ya, advance daripada kita. Kalau kita mengira jin itu cuma bisa nongkrong di atas pohon, ketawa ke TV, itu non job itu. Kalau setan yang memang dia punya tugas gitu ya, yang pegawai negeri setan gitu, ya mereka sudah ada jobnya masing-masing. Khonzab khusus untuk sholat, orang sholat, kemudian khonnas untuk orang ini dan seterusnya. Jadi mereka benar-benar punya kerjaan. Nah, mereka juga sama seperti kita kegiatannya, kuliah, sekolah. Bahkan jangan pikir mereka itu terbelakang, mereka gak punya teknologi, enggak. Mereka punya mobil, punya pesawat, bahkan lebih maju dari kita. Mungkin dengan pernah dengar-dengar orang-orang di tahun 80-an gitu bicara tentang UFO gitu ya. UFO itu apa? UFO itu ya kalau ke bahasa kita alien gitu. Padahal Allah cuma menciptakan dua nih, imma manusia atau jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, manusia atau jin. Ya kalau bentuknya bukan kayak manusia ya pastinya dia jin gitu. Artinya mereka lebih advance, termasuk dalam hal-hal yang berbau X ini. Sihir kah? Kalau dulu sihir dia masukin sesuatu dalam perutnya, misal batu, paku, apalagi pisau, pernah pisau. Oke, itu dulu. Kalau sekarang sudah lebih upgrade. Mereka itu kalau mau menyihir jinnya itu, mereka akan masuk dalam bentuk penyakit-penyakit yang zaman sekarang gitu. Diabetes, ginjal, jantung. Bukan paku lagi. Yang paku ini berarti dia masih belum kuliah.
Ya mungkin cuma lulusan SD, SMP, belum lanjut ke S1, S2, S3. Kalau jinnya sudah lanjut S2, S3, dia pasti akan datang dalam bentuk penyakit-penyakit yang memang medis gitu. Saya punya teman di Karangasem, kan Gondang Legi, Malang sini. Dia masya Allah orangnya tawadhu, tadarru. Saya ngerasa bahwa dia bersih hatinya gitu ya. Jadi beliau itu mengobati orang-orang yang kena santet dan seterusnya, tapi murni 100% doanya pakai Al-Quran, gak ada doa-doa lain, 100% Quran. Jadi banyak sekali orang-orang yang datang, misal tidak punya anak, suami istri. Saya kebetulan ada di sana waktu itu. Suami istri gak punya anak setahun yang lalu, sudah lama menikah. Ternyata dia sudah periksa, dua-duanya mandul katanya. Menurut medis mandul, tapi ternyata ada jin yang dikirim oleh mantan pacar dari laki-lakinya. Jadi mohon maaf, laki-lakinya ini pernah pacaran dulu ya sama perempuan, nikahnya sama orang lain, sakit hati, dikirimin. Dia bayar 5 juta ke dukun. Sekarang 5 juta dukun sudah bisa untuk menceraikan orang, bisa membuat orang sakit. Ya standarnya memang 5 juta kalau yang viral-viral sudah ya. Dia ngirim jin untuk menempati kandung telurnya itu ya. Jadi untuk menghalangi sperma itu masuk, dihalang sama jin. Setelah diruqyah, dia udah ngaku, jinnya itu ngaku kalau dikirim oleh fulan dan fulan gitu ya. Sudah selesai. 1 tahun setelahnya melahirkan, sekarang sudah punya anak. Artinya apa? Ya memang sudah lebih canggih gitu ya. Sudah lebih canggih ya. Jadi penyakitnya bukan penyakit paku, itu kampungan, itu jin kampungan. Jin yang lebih upgrade, dia penyakitnya macam-macam sesuai dengan medis. Kemudian yang ketiga, sifat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah. Tawakal apa artinya? Tawakal itu artinya menyerahkan semuanya pada Allah, tapi badan tetap ikhtiar, terus jalan. Makanya kata para ulama, tawakal itu pelaksanaannya adalah al-jawarihu ta'mal wal qulubu tatawakkal. Badan kita terus kerja, terus ikhtiar, tapi hati kita gantungnya sama Allah, sehingga kita tidak stres, depresi, memikirkan masalah-masalah yang ada. Yang penting badan kita berikhtiar. Kalau sudah mentok Ustaz, udah ikhtiar, mentok sudah, tapi gak selesai-selesai juga. Selanjutnya adalah tafwid. Tafwid itu ketika kita sudah berusaha mati-matian, habis sudah usaha kita, sampai kita mengatakan ya Allah ampun ya Allah, ampun ya Allah, udah gak bisa ngapa-ngapain ini ya Allah. Itu tafwid. Tafwid itu menyerahkan semuanya pada Allah setelah kita ikhtiar mati-matian. Berbeda dengan tawakul. Kalau tawakul belum ikhtiar, kita sudah rebahan mengatakan semuanya akan indah pada waktunya. Ini kurang miring tidurnya nih. Oke, itu tawakul namanya. Tawakul, wawnya panjang. Oke. Itu yang pertama, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, orang-orang yang masuk surga dia dihisab. Ya kita ini dihisab pasti. Kita masuk golongan orang-orang yang dihisab. Kita, Pak, Bu, kalau mau masuk ke yang pertama ini, para nabi dan para rasul, gak mungkin kita bukan nabi bukan rasul, kecuali ada orang-orang yang mau mengaku saya nabi, saya rasul. Dan herannya Bapak Ibu, di Indonesia Masya Allah laku. Ada tukang beca bermimpi ditemui oleh Tuhan, kemudian mengaku dia dapat wahyu, kemudian dia menjadi nabi, saya adalah nabi. Ada pengikutnya hebat di Indonesia. Mungkin kalau nabi itu diutus di Indonesia setahun selesai dakwahnya, gak perlu 23 tahun. Karena di Arab Saudi memang keras-keras orangnya ya, gak mudah dipengaruhi ya. Makanya 23 tahun. Ala kulli hal ada orang-orang yang masuk surga, dia dihisab, tapi hisabnya, perhitungannya itu cuma formalitas. Man yuhasabu hisaban yasira. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Mereka orang-orang yang nanti akan dihisab, diperhitungkan amalnya, tapi hisabnya mudah, cuma formalitas saja. Siapakah mereka?
Ayat sebelumnya, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Orang-orang yang dapat catatan amalnya itu di tangan kanan. Nanti otomatis gerak nih. Kitab catatan amal kita itu akan ke kita, datang kepada kita, tangan kita itu otomatis gerak, yang kanan atau yang kiri. Walaupun kita mau maksa yang kanan, tapi kalau yang kiri yang berhak menerima, yang kiri yang gerak. Sementara orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri, mereka pasti sudah celaka mereka. Yang selamat ini tangan kanan, menerima dengan tangan kanan. Kemudian yang ketiga, man yunaqashul hisab, barang siapa yang didebat dalam hisabnya, dipersulit dalam hisabnya. Ini maksud dari hadis ini. Jadi golongan yang ketiga, dia dipersulit dalam hisabnya. Baik, saya jelaskan satu-satu. Jadi kita ini pasti punya dosa, pasti punya dosa. Kullu bani adama khata. Setiap bani Adam, kata Rasulullah, setiap manusia pasti suka berbuat salah. Khata itu artinya suka berbuat salah, bukan khati. Kalau khati dia pernah berbuat salah, tapi khata berkali-kali berbuat salah. Dan ketika kita berbuat salah, itu catatannya sudah lengkap. Raqib, atid selalu mencatat, tidak pernah lepas satu kebaikan kecil pun atau satu keburukan kecil pun, semuanya lengkap. Sampai-sampai ketika kita diberikan catatan amal itu, kita mengatakan, mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Lah, kitab ini ya Allah gak meninggalkan sedikit pun amal kecil yang saya lakukan, baik itu baik atau itu buruk, semuanya ada di sini. Pas waktu melihat amalan ini, kita waktu itu sudah panas dingin sudah nih. Kenapa? Karena kita sadar, ya amalan kita gak banyak-banyak amat, dosa kita numpuk. Dosa kita numpuk. Pada waktu itu tidak ada satupun yang protes. Ini kok catatannya seperti ini ya Allah? Enggak ada. Kenapa? Kita semuanya mengakui catatan-catatan itu. Tidak ada satupun yang berani protes. Ini salah nih catatannya, gak ada. Malaikat gak pernah salah mencatat, gak pernah salah mencatat. Pada waktu itu kita sadar kalau Allah mau berbuat adil pada kita, habis kita berdasarkan catatan-catatan yang kita baca sendiri. Habis kita. Kok bisa habis Ustadz? Ya bayangkan, jenengan punya 24 jam. Tidur berapa jam? 12 jam. Kayak bayi, balik lagi kayak bayi gitu. 8 jam, 6 jam. Oke, kita anggap 6 jam lah. Standarnya 6 jam. Sehatnya memang 6 jam, guys. Sehatnya 6 jam. Ada 18 jam sisanya. Kita sholat subuh, habis itu duha, habis itu zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud. Kalau kita kumpulkan, paling nggak sampai 1 jam. Nggak sampai 1 jam totalnya. Oke, kita terbangun atau terjaga 18 jam. 1 jam untuk beribadah nih totalnya. Kalau di total itu pun kalau nyampe, ada juga yang ekspres kan. Allahu Akbar, Assalamualaikum, Allah langsung pergi gitu. Sibuk dengan urusan dunia. Baik. Sisanya 17 jam. 17 jam ngapain? Apakah malaikat tidak mencatat amal kita selama 17 jam? Nyatet. Isinya apa? Lalai. Main. Menyanyikan waktu. Itu juga dicatat. Itulah kenapa kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Islam itu, salah satu kebaikan dari Islam adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia. Melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, yang sia-sia, lahun wala'ib, main-main saja, itu termasuk hal buruk dalam Islam. Bayangkan 17 jam. Gimana gak mau gemeter kita pada waktu itu. Kita udah yakin matilah kita. Tapi ada golongan kedua ini ya, yang nanti dia sudah tahu nih dosa-dosa dia banyak sekali. Dia baca satu persatu banyak sekali. Tapi mereka mendapatkan ampunan dari Allah. Mereka mendapatkan kemudahan dari Allah. Jadi golongan ini Allah sudah tahu dosa-dosa mereka karena sudah lengkap catatannya Ki. Tapi ketika mereka dipanggil,
Allah menanyakan pada mereka, ya ibadi, wahai hambaku, alam ta'mal kadza fi yaumi kadza, apakah engkau melakukan dosa ini di hari ini di tempat ini? Pada waktu itu orang-orang ini mereka mengatakan, enggih ya Allah, enggih, nuqirru bidzunubina, enggih. Jadi ingat adab ketika dihisab nanti, jangan berargumen, jangan berdebat, jangan sampai mengatakan, iya ya Allah, tapi sebenarnya saya ini melakukannya terpaksa. Gak usah, enggih aja wis. Enggih. Nuqirru bidzunubina. Maka Allah mengatakan pada dia, ya ibadi, sebagaimana aku menutupi aib-aibmu selama di dunia, maka aku mengampuni dosa-dosamu di akhirat. Masuklah surga. Jadi maksud dari yang dihisab dengan hisab yang mudah, dengan perhitungan yang mudah adalah orang-orang yang cuma ditunjukkan amalnya saja. Pernah berbuat dosa di hari ini, di tempat ini, kamu ngaku enggak? Enggih. Oh ya sudah. Kamu pernah berbuat dosa di hari ini, di waktu ini, ngaku enggak? Enggih gitu. Kemudian Allah mengatakan, kama satartuha 'alaika fid dunya ana aghfiruha lakal yaum, sebagaimana aku menutupi aib-aibmu, dosa-dosamu selama di dunia, sekarang aku ampuni dosamu, masuk surga. Inilah yang kita harapkan. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Rabbi hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kalau imam Jumatan itu kan biasanya baca gitu, fasaufa inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum, kepada kami kalian akan kembali dan kamilah yang pasti akan menghisap kalian. Setelah ayat itu, orang-orang ulama-ulama itu yang qurra, mereka kebanyakan membaca doa, memang tidak diucapkan secara jahr, dalam hati mereka, Rabbi hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisab aku, hitung amalku dengan hisab yang sangat mudah ya Allah, dengan sangat mudah. Seperti itu. Baik, tapi sebelum kita lanjut ke kelompok yang ketiga, saya ingin menjelaskan. Jadi Allah sendiri yang mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, hadis sahih. Jadi kebiasaan saya ketika saya menyampaikan hadis di kajian-kajian, kalau dia sahih saya gak bilang, ya sudah pasti sahih. Tapi kalau dia dhaif, saya pasti bilang, saya akan sampaikan ini hadis dhaif, seperti itu. Oke? Kalau saya gak bilang, derajatnya berarti sahih gitu. Nah, muttafaqun alaih. Jadi Allah itu mengatakan, aku menutupi aibmu selama di dunia. Ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau kita berbuat dosa, tutup rapat-rapat, jangan sampai diumbar. Karena banyak orang yang ngumbar dosa-dosanya, bangga menceritakan, oh iya, saya dulu juga pernah berbuat seperti itu, check in berkali-kali waktu masih mahasiswa itu ya. Kalau sekarang sudah tobat, tidak. Ustur, tutupi. Ada sebuah cerita di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang laki-laki, bapak-bapak lah, sudah sepuh. Dia datang kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, ya Amirul Mukminin, saya punya putri, dia sudah besar, dia pernah melakukan dosa besar, dia pernah berzina. Masalahnya sekarang ada laki-laki yang datang untuk meminang dia. Apakah saya perlu mengatakan pada laki-laki ini bahwa dia pernah berzina, supaya tidak ada kebohongan antara kita? Kalau dia mau lanjutkan, kalau gak mau ya sudah gitu. Jangan sampai merasa tertipu. Apa kata Umar? Celaka kamu. Apakah engkau akan membuka aib yang sudah Allah tutupi? Jangan buka. Walaupun itu putrimu sendiri, tutup aibnya. Nikahkanlah dia sebagaimana wanita muslimah yang baik. Tutup. Saya agak miris ketika melihat di medsos, orang-orang sekarang ada podcast yang menceritakan tentang waktu pacaran, pernah check in dan seterusnya. Itu aib yang diumbar. Ketika aib sudah diumbar, nanti di hari kiamat tidak ada kemungkinan Allah akan menutupi aibnya. Allah bongkar semua aibnya ketika dia sudah membongkarnya di dunia. Ya kita samalah, bapak ibu, kita punya dosa. Ada dosa-dosa yang mungkin kita lakukan dalam kesendirian kita. Kita mengakui itu, tapi tutupi, jangan malah diumbar.
Jangan malah diumbar. Baik. Kemudian golongan yang ketiga, mereka adalah golongan orang-orang yang dihisab tapi hisabnya dipersulit. Di sini ada yang sudah kuliah S1, S2, S3, mungkin insya Allah jenengan pernah merasakan dosen ada yang baik, ada yang killer. Yang baik seperti apa? Yang baik itu ya kerjakan udah. Ini salah nggak Pak? Ya udah kerjakan aja. Nanti tiba-tiba pas lihat nilainya sudah A semuanya A. Baik ini dosen. Bukan masalah males ya, bukan males dosen itu, tapi karena beliau sadar kita tuh sudah banyak kerjaan, sudah banyak tugas-tugas dari dosen-dosen killer. Kalau ditambah berat lagi nih, dia depresi, akhirnya loncat dari jembatan, waliyadzubillah, bunuh diri gitu. Makanya dia diperingan untuk tugas-tugasnya. Tapi ada juga dosen yang killer, dosen yang strict, benar-benar tegas, disiplin gitu. Tapi mereka bukan orang jahat. Justru mereka ingin agar saya perlakukan kamu seperti ini supaya kamu jadi orang gitu loh. Dengan tegas, disiplin seperti ini. Dosen-dosen yang strict ini, yang ketat, kadang ketika kita tesis kah skripsi sangat teliti. Kenapa kamu memakai pendapat ini? Kenapa kamu berpendapat seperti ini? Dasarnya apa? Kenapa kamu memakai referensi buku ini? Semuanya ditanyakan. Bahkan ada dosen-dosen koma sama titik itu dipermasalahkan. Ini kok titik, seharusnya kan koma. Ini kok koma, seharusnya kan titik. Ini kok koma sama titik, seharusnya gak ada apa-apa di sini. Ada saja yang dipermasalahkan. Nah, itu artinya ini adalah sebagai contoh bahwa nanti di akhirat pun juga ada orang-orang yang dihisab dengan hisab yang sangat sulit, dipersulit. Seperti apa Ustaz hisab yang sangat sulit? Allah bukan hanya bertanya, alam ta'mal kadza fi yaumi kadza, bukankah engkau pernah melakukan dosa ini di hari ini, di tempat ini? Tidak. Allah juga akan bertanya, lima fa'alta kadza, kenapa engkau melakukan ini? Jadi Allah itu mengatakan pada hambanya ini yang nggak selamat ini, yang celaka ini, kamu melakukan dosa ini ya? Iya. Di hari ini? Iya. Di detik ini? Iya. Kenapa kamu melakukan dosa itu? Kamu tahu, saya maha melihat. Saya tahu apa yang kamu lakukan. Orang lain melihat kamu jaga sikap kamu. Tapi ketika engkau sadar, aku melihat kamu, kenapa engkau menjadikan aku seolah-olah tidak ada? Ketika engkau dalam bersendirian, engkau melakukan dosa ini, kamu sadar, aku melihat kamu, tapi seolah-olah aku ini adalah zat yang paling rendah, yang paling hina, tidak ada artinya ketika melihat kamu. Kamu sadar itu. Kalau sudah pertanyaannya lima fa'alta kadza, kenapa engkau melakukan ini, mati kita, habis kita tuh. Kalau setiap dosa Allah bertanya lima fa'alta kadza, kenapa engkau melakukan ini, kita gak bisa ngapa-ngapain. Jenengan pernah bergosip, menggosipkan tetangga jenengan, Allah bertanya lima fa'alta kadza, kenapa engkau bergosip? Mau jawab apa? Ya memang dia seperti itu. Ya itulah ghibah namanya. Ghibah itu membicarakan keburukan orang, benar-benar terjadi, fakta. Yang kalau seandainya orang itu dengar, maka orang itu pasti gak akan senang. Itulah ghibah. Beda dengan buhtan. Buhtan bahasa Indonesianya itu fitnah ya. Bahasa Indonesianya fitnah. Fitnah itu ya buhtan bahasa Arabnya. Buhtan itu nuduh. Dia pernah ini padahal enggak, ya itu buhtan namanya. Dalam bahasa Indonesianya fitnah. Tapi fitnah dalam bahasa Arab bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah lebih keras daripada pembunuhan. Wal fitnatu akbaru minal qatl, kata Allah. Dan fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Apa yang dimaksud fitnah di sini? Ujian. Bukan fitnah yang nuduh kebohongan, itu bukan. Itu namanya buhtan. Buhtan, menuduh orang tapi dia berbohong. Oke.
Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak ada? Baik, kita lanjutkan. Wa kharaja Abu Nu'aym min hadits Ali radhiyallahu anhu marfu'an awha Allah ila nabiyyin min anbiya'i bani Israil قل لأهل الطاعة من أمتك لا يتكلوا على أعمالهم فإني لا أقاص عبدا الحساب يوم القيامة أشاء أن أعذبه إلا عذبته وقل لأهل معصيتي من أمتك لا يلقوا بأيديهم فإني أغفر الذنب العظيم ولا أبالي. Dan sebuah athar dari Ali radhiyallahu anhu marfu', Allah mewahyukan kepada salah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel, katakanlah kepada hamba-hambaku yang taat, jangan bangga dengan amal ibadahnya karena saya tidak benar-benar menimbang amal mereka. Maksudnya saya tidak benar-benar menimbang amal mereka di hari kiamat. Maksudnya adalah kalau memang mau hitung-hitungan gak ada yang selamat. Kalau memang mau benar-benar adil Allah itu, benar-benar dihitung nih antara kebaikan sama keburukan, gak ada yang selamat. Kita semuanya masuk neraka. Makanya ini berhubungan sama hadis yang pertama itu ya. Tidak ada satupun yang masuk surga karena amalnya, melainkan karena rahmat Allah. Allah kasihan sama kita, makanya di diskon. Ya udahlah, kamu masuk surga saja walaupun amalnya itu gak cukup gitu. Wa qul li ahli ma'siyati, dan katakanlah kepada orang-orang yang bermaksiat kepadaku. Ahli maksiat, dia gemarlah bermaksiat dari umatku. La yulqu bi aidihim, jangan kalian putus asa, jangan kalian bersedih, karena sesungguhnya aku mengampuni semua dosa. Meskipun dosa itu dosanya sangat besar, aku tak peduli. La ubali, kata Allah, aku tak peduli. Seberapa besar dosamu, aku akan ampuni. Nah, apa maksudnya dari hadis ini? Oh iya, hadis ini adalah hadis yang diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini hasan, ada yang mengatakan dhaif. Tapi ketika hadis ini berhubungan dengan fadailul a'mal, apalagi ini adalah athar, disebutnya athar dari Ali radhiyallahu anhu, maka kita bisa terima selama tidak bertentangan dengan dalil yang lebih sahih, baik dari Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Oke, kalau untuk fadailul a'mal. Baik, saya jelaskan. Pertama, jangan bangga dengan amal kita, amal ibadah kita. Karena kalau kita bangga dengan amal ibadah kita, maka habislah kita. Itu yang akan menyebabkan kita masuk neraka. Kebanggaan itu, kesombongan itu akan memasukkan kita ke dalam neraka. Jadi gini, Bapak Ibu, orang awam biasanya ketika dia sombong, dia bangga ketika apa coba? Biasanya jenengan bangga, sombong ketika apa? Mendapatkan dua hal. Yang pertama, dapat harta. Yang kedua, jabatan. Harta, jabatan. Oke, hartanya tambah banyak, yang awalnya cuma gajinya 2 juta, 3 juta, UMR gitu ya. Tiba-tiba dapat pemasukan per hari 1 M. Itu banyak loh Bu, kalau kita kan di Indonesia mungkin antara kebutuhan sama gaji hampir sama gitu ya. Jadi gaji itu cuma numpang lewat di rekening. Tapi kalau di luar kan beda. Gajinya berapa, kebutuhan hidupnya berapa. Oke. Baik, tapi ada orang-orang yang memang mereka itu Masya Allah, dibukakan dunia untuk mereka. Bahkan orang-orang yang tidak beriman, ada orang-orang yang satu harinya itu bisa dapat 1 M, 2 M, ada banyak ya. Kebanyakan ketika orang awam ini diuji dengan harta, mereka bangga, mereka sombong. Jabatannya makin tinggi, mereka bangga, mereka sombong. Itu untuk orang awam. Inilah yang akan menentukan masuk surga atau masuk neraka. Karena sabda Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya masih ada kesombongan, walaupun hanya sebiji sawi, kecil banget. Kecil. Oke, itu untuk orang awam. Sementara untuk orang soleh seperti jenengan, amin,
orang-orang baik seperti jenengan, ahli ibadah seperti jenengan, ujiannya 2 juga. Insya Allah kalau jenengan dikasih harta mungkin ya biasa saja, ini rezeki dari Allah, malah tambah bersyukur, infak lebih banyak. Dikasih jabatan biasa saja, ini rezeki dari Allah, jenengan akan menggunakan jabatan itu untuk kebaikan, ngasih peraturan-peraturan wajib salat jamaah, bagus jenengan. Tapi untuk orang-orang soleh seperti jenengan, ujiannya 2, tapi bukan harta sama jabatan. Apa itu? Banyaknya ilmu dan banyaknya amal. Itu yang akan menjadikan jenengan bangga, sombong. Bisa jadi karena ada orang-orang yang seperti ini. Bahkan Allah sudah memberikan contoh nih, ahli ibadah 2. Yang pertama, contohnya adalah malaikat. Malaikat ahli ibadah. Apa kerjaan malaikat? Innalladzina 'inda rabbik la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Malaikat itu, malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu, mereka tidak pernah sombong dengan ibadahnya. Walaupun kerjaan mereka tasbih, sujud, gak lepas dari itu, tapi mereka tak pernah sombong. Bahkan apapun yang diperintahkan oleh Allah, la ya'sunallah, tak pernah bermaksiat pada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, apapun yang diperintahkan sama Allah langsung sami'na wa ta'na, sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami patuhi, tak pernah bermaksiat pada Allah. Tapi mereka tidak pernah sombong. Sebanyak apapun dosa, pahala mereka, ibadah mereka, mereka gak pernah sombong. Contoh yang kedua, Allah menjadikan contoh iblis. Iblis nih, jadi seperti ini, bumi itu dihuni oleh jin sebelum adanya manusia. Jin, ada satu makhluk yang di riwayat Israiliyat dinamakan dengan Azazil, namanya Azazil. Azazil nih ya iblis nih. Oke. Azazil, dia menghabiskan ibadah, menghabiskan waktu-waktunya untuk beribadah. Umurnya memang panjang. Jadi setiap 1000 tahun Allah angkat derajatnya. Setiap 1000 tahun Allah angkat derajatnya saking dari banyaknya ibadah yang dia lakukan. Sampai-sampai di riwayat ini, riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat nih jangan percaya, jangan dilawan. Kecuali ada hadis sahihnya. Kalau ada hadis sahihnya wajib percaya. Tapi kalau gak ada hadis sahihnya, udah diam, tawakuf. Tapi kalau bertentangan dengan hadis sahih, lawan. Ini yang tawakuf. Sahihnya gak ada, yang bertentangan juga ada. Udah diam, tawakuf. Sebagai cerita saja. Oke. Nah ini sampai disebutkan bahwa tidak ada satu jengkal pun di bumi ini, tanah, kecuali sudah pernah dijadikan tempat sujud oleh iblis. Saking dari banyaknya iblis ini melakukan ibadah. 1000 tahun naik, 1000 tahun dinaikkan derajatnya, 1000 tahun dinaikkan derajatnya, sampai 7000 tahun dia sudah ada derajatnya sejajar dengan para malaikat. Sejajar, saking dari banyaknya ibadah. Dan setelah sejajar, apakah iblis berhenti? Tidak. Dia terus lebih giat lagi beribadah, sampai-sampai iblis ini sama para malaikat disebut dengan tawusul malaika. Tawus artinya malaikat yang terkemuka. Kalau bahasa sekarangnya influencer. Apa ya yang terkena viral, apalagi artis lah, artisnya para malaikat, karena ibadahnya, bukan karena joget-jogetnya, bukan, karena ibadahnya memang, karena ibadahnya yang sangat-sangat kuat, tawusul malaika. Tapi giliran Allah menciptakan Nabi Adam, disuruhlah bersujud, gak mau sujud, aba wastakbar, dia enggan, dia angkuh, dia sombong. Kenapa dia gak mau bersujud? Ya karena dia merasa saya lebih mulia. Ini yang agak-agak nih ya. Iblis itu bahkan mengajak Allah debat. Iblis mengajak Allah debat. Apa kata iblis? Qala a'asjudu liman khalaqta tina. Ya Allah, apakah aku pantas bersujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah? Ngajak debat Allah gitu. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, engkau menciptakan dia dari tanah liat. Ya sayalah lebih mulia. Berdebat sama Allah. Berdebat sama Allah. Makanya di sini kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kesombongan itu tandanya 2. Kita bisa mengambil hikmah dari cerita iblis nih. Kesombongan itu tandanya 2. Yang pertama, al-kibr. Yang pertama, kesombongan itu batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua, ghamtun nas, melihat orang lebih hina dari dia.
Artinya dia merasa lebih tinggi dari orang lain. Baik, kita bahas dari yang pertama, batarul haq. Orang sombong itu tandanya ada dua. Yang pertama adalah menolak kebenaran. Iblis nih sudah jelas, perintahnya dari Allah udah jelas, dia masih ngajak berdebat nih. Ada nggak orang-orang seperti itu? Iya ada, banyak zaman sekarang. Jadi ketika ayatnya sudah jelas gitu, hadisnya udah sahih jelas, semua ulama dari zaman dulu udah sepakat dengan hadis ini, maknanya ini loh, qat'iyyus subut, qat'iyyud dalalah, disepakati hukumnya seperti ini. Memang mereka masih berdebat, berargumen. Tidak boleh. Kalau ayatnya jelas, hadisnya juga jelas, ulama juga sudah sepakat, kita tidak boleh mengatakan apa-apa kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Jangan berargumen kalau sudah jelas. Kecuali yang masih ada perdebatan, perbedaan antar ulama, monggo silahkan pilih salah satu. Tapi nggak boleh nggak milih sama sekali. Memang harus pilih salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau misal sudah jelas, maka kita harus mengatakan enggih, siap. Gitu. Jangan berargumen. Ada orang-orang yang dia dibutakan oleh ilmunya. Jadi dia mungkin S3 sampai 10 kali, kemudian dapat gelar profesor dari 10 bidang yang berbeda, sehingga dia merasa saya ini orangnya kritis, saya ini orangnya pemikir. Saya tidak mudah menerima segala sesuatu perintah yang saya tidak kritisi dulu, yang saya tidak teliti dulu. Makanya ketika ada perintah, misal sebagai contoh, perempuan yudinina alaihinna min jalabibihin, diperintahkan untuk menutup aurat. Kerudung tuh turunkan sampai terus ke bawah. Jangan cuma diikat-ikat kayak buntelan tali, tampar apa itu kalau dulu sumur gitu. Jangan. Tapi ada orang-orang yang mengatakan, ya yang penting hatinya dulu berhijab. Percuma berhijab tapi akhlaknya buruk. Seperti itu. Ini sifat iblis nih. Ayatnya jelas, dia masih berargumen. Yang penting hatinya baik. Percuma menutup aurat tapi suka berriba, suka menyakiti orang. Enggak jelas nih. Ini udah ikut sifat setan. Madhabnya madhab iblis. Contoh lain, LGBT, lesbian, gay, dilarang. Bukan hanya dilarang, dilaknat sama Allah. Dilaknat. Ketika dilaknat, udah jelas dalilnya, ayatnya, semua ulama udah sepakat. Dia mengatakan apa? Siapa sih yang mau jadi gay? Siapa sih yang mau jadi lesbi? Dia dilahirkan memang seperti itu, gennya, DNA-nya. Kalau dia suruh milih, dia pasti akan memilih jadi orang normal. Ya sudahlah, gak usah diapa-apain. Toh itu juga sudah fitrahnya, kata dia. Tidak. Ayatnya jelas, dilaknat, ya sudah, tinggalkan. Caranya gimana Ustaz? Sulit Ustaz, ini udah dari lahir. Kirimkan dia ke camp Kentara untuk dididik, untuk dilatih. Dia pasti berubah. Sudah Ustaz 1 bulan gak berubah, kurang lama 6 bulan. Masih belum Ustaz 1 tahun, masih belum 10 tahun gak apa-apa, sampai berubah. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat Khulafaur Rasyidin ketika menemukan khunsa. Khunsa ini artinya mohon maaf, bencong. Kalau bahasa Melayunya pondan. Ya, dikirimkan, diasingkan untuk dididik, kemudian setelah sembuh mereka kembali. Dan semuanya sembuh. Makanya bohong ketika ada orang-orang yang mengatakan ini DNA gak bisa sembuh. Enggak, bisa sembuh karena itu penyakit. Sungguh tidak adil Allah jika sudah menakdirkan orang ini dari DNA-nya memang sudah diciptakan seperti itu, gak bisa berubah, sementara Allah sendiri melarang gitu ya. Mustahil. Tapi ada juga orang-orang yang walaupun bisa sembuh, itu kan hak asasi manusia, terserah dialah. Dia laki-laki, kemudian dia percaya bahwa dirinya perempuan, ya terserah dia, itu hak asasi manusia. Tidak. Setiap kebebasan hak asasi manusia dibatasi dengan kebebasan hak asasi orang lain. Saya berhak untuk nyetel musik keras-keras, tapi kalau sampai suaranya masuk ke rumah jenengan, itu berarti saya mengganggu hak asasi jenengan untuk tidur. Maka tegur.
Ketika jenengan negor saya tidak bisa mengatakan itu hak asasi manusia. Tak bisa. Hak asasi Anda mengganggu hak asasi saya. Apa yang diganggu dari LGBT ini? Keturunan. Coba bayangkan kalau laki-laki nikah sama laki-laki, habis keturunan. Perempuan nikah sama perempuan, habis keturunan. Ini habis. Bunyi ini 10 menit lagi. Oke. Baik. Contoh lain, minum khamar. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Kemudian dia mengatakan, Ustadz, saya gak minum banyak kok. Kan yang mungkin ya, yang haram itu kan illatnya karena mabuk. Mabuk. Saya cuma minum 1/3 gelas. Kan kita di Batu, dingin sekarang. Supaya tidak sakit, kita menghangatkan tubuh sama 1/3 gelas air khamar. Minum khamar. Gak apa-apa lah Ustadz ya. Masih berargumen. Padahal dalilnya kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu haram, qaliluhu wa katsiruhu sawa. Mau banyak mau dikit sami mawon, tetap haram. Tetap haram. Dalilnya jelas. Tidak perlu berargumen. Pacaran. Kita kalau dengar anak kita itu pacaran, jangan haram. Padahal kita dulu juga mungkin pernah pacaran juga. Ketika dijemput sama pacarnya, jangan haram. Ibu juga dulu pacaran juga. Iya tapi haram sekarang. Dulu khilaf. Baik. Ada orang-orang yang seperti ini, ketika dia tahu wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Ayatnya bukan wala taznu, jangan kalian berzina, bukan, tapi jangan dekati zina. Hal-hal yang mendekati zina, mulai dari nonton video yang bukan-bukan, nonton aurat yang haram, walaupun itu melalui medsos, itu mendekati zina, termasuk pacaran. Ustadz, saya pacarannya ya syar'i, Ustadz. Pacaran syar'i. Saya tanya tuh, apa definisi pacaran syar'i menurut jenengan? Iya Ustadz, saya itu ya kita kan sama-sama mahasiswi Ustadz. Ya kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Jam 3 saya telepon dia miss call, bangun tahajud yuk gitu. Saya tanya balik, kamu pernah membangunkan ibumu, saudari perempuanmu jam 3 malam? Enggak Ustadz. Ini orang lain, bukan siapa-siapa kamu. Kok bisa kamu nelpon dia? Ya tapi kami, kalaupun kami berkumpul Ustadz, kami itu ngumpulnya di masjid. Sama siapa? Berdua Ustaz. Di masjid berdua, lebih parah lagi nih, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan engkau mencampur adukan antara hak dan yang batil. Masjid tempat hak, pacaran batil. Tapi enggak Ustaz, kami mengkaji ayat-ayat Al-Quran berdua. Masya Allah, indah banget ya. Memang tugas setan itu zuyyina lahum su'u a'malihim wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Setan akan memperindah amal buruk mereka sehingga mereka yakin bahwa itu baik. Itu tugas setan, tazyin, memperhias, memperindah. Terus gimana Ustaz? Ya kalau memang mau mengkaji, ya bawalah orang yang lain. Kenapa? Karena kalau berdua, ketiganya setan. Kemudian dia datang lagi kepada saya beberapa hari setelahnya. Ustaz, alhamdulillah sekarang kalau kajian kita sudah bawa orang lain. Siapa? Adik. Umur berapa? 5 tahun. Kacau ini, kacau. Adik umur 5 tahun kasih permen sudah main sendiri, udah selesai itu. Disogok sama permen udah gak tahu apa yang dilakukan. Tidaklah, tidak. Ta'aruf. Kalau memang mau seperti itu ya ta'aruf, akad baru pacaran. Pacaran syar'i itu ada memang dalam Islam. Pacaran yang dilakukan setelah akad itu pacaran. Oke. Dan malah bukan hanya boleh, tapi sunnah bahkan wajib. Jenengan harus pacaran sama, jangan kalah sama pemuda-pemuda Pak. Mohon maaf, bapak-bapak ini kalau sudah nikah seolah-olah semuanya formalitas. Saya nyari uang, kamu ngurus rumah. Enggak ingat untuk membawa mereka untuk candlelight dinner, untuk makan. Bapak, kalau jenengan punya uang 100.000, cukup untuk menraktir teman jenengan, cukup untuk menraktir istri sama anak jenengan. Siapa yang jenengan lebih dahulukan?
Yang lebih berhak istri. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian kata Rasulullah adalah yang paling baik kepada keluarganya. Jangan yang lain. Jangan sampai kita mendahulukan teman kita traktir semuanya. Istri makan tahu tempe di rumah. Jangan. Ibu juga sama. Giliran ke tukang sayur, gimana Pak kabarnya? Manis banget. Giliran ke tetangga, Bu, Pak, sehat. Sopan banget. Giliran ke suami, Masya Allah, ketusnya bukan main. Datang, Bu, mandi dulu, bau. Jangan kebalik. Kita harus jauh lebih baik pada pasangan kita daripada pada orang lain. Khairukum li ahli. Baik, kita lanjutkan yang itu pertama, batarul haq. Yang kedua, ghamtun nas. Sedikit lagi, ghamtun nas itu artinya merendahkan orang lain. Memandang bahwa diri ini lebih hebat daripada orang lain. Itu ujiannya orang-orang soleh tuh. Dari apa contohnya Ustaz? Contoh, Ustaz alhamdulillah ini adalah majlis ilmu yang tertua, majlis sholawat yang tertua. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Yang gak tua-tua amat mengatakan ini memang gak tua-tua amat Ustaz, tapi majelis ilmu yang teristiqomah, hadir terus jamaahnya. Majelis ilmu yang terame, yang gak rame-rame amat, gak istiqomah amat. Memang Ustaz kita mungkin cuma sekali itu kajian, sekali sholawat, majelis sholawat, tapi kita itu pernah didatangi oleh Syekh Fulan, Kiai Fulan, Kiai Fulan. Apa maksudnya? Bangga dengan kelompoknya. Ini bukan setan. Termasuk mohon maaf, memandang orang lain lebih rendah dari kita. Para pendosa, jenengan alhamdulillah di sini dikasih hidayah sama Allah. Jenengan ada di sini di kajian ini. Tidak semua orang dikasih hidayah sama Allah. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, alladzi hadana li hada. Berkat hidayahmu kami ada di sini. Banyak orang-orang di luar sana yang mungkin masih melakukan kehinaan. Kita pulang dari sini ngelihat pemabuk di pinggir jalan. Ngelihat orang-orang yang Masya Allah auratnya itu skirt dan seterusnya, terbuka tank top. Bahkan ada orang yang open BU, pelacur dan seterusnya. Kita kadang dalam hati itu merasa jijik banget, amit-amit dan seterusnya. Kita ngelihat tetangga pulang jam 12 putrinya, kita lihat dari tirai, kemudian kita katakan pada suami, pada istri, ya Allah itu parah banget ya. Kemudian istrinya mengatakan, ya iyalah, wong bapaknya juga seperti itu, ibunya juga pencoleng, kemana-mana. Jangan. Kita benci pada maksiat yang orang lain lakukan, tapi bukan pada orangnya, apalagi sampai menghinakan orangnya. Jangan. Oke. Justru ketika kita melihat mereka melakukan maksiat, kita seharusnya memandang mereka dengan ainur rahmah, pandangan kasih sayang. Sehingga kalaupun kita mau amar ma'ruf nahi mungkar, kita negur mereka berdasarkan kasih sayang, bukan karena benci. Kok bisa Ustaz? Contohnya seperti apa Ustaz? Jenengan punya anak jenengan bermaksiat, melakukan kesalahan, jenengan tegur nggak? Marahin nggak? Marahin. Tapi karena benci atau karena sayang? Karena sayang. Makanya ketika melihat orang-orang yang pendosa ini, hati kita itu terenyuh. Kita menunduk kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mereka adalah saudaraku ya Allah. KTP-nya Islam tuh. KTP-nya Islam, mereka adalah umat Nabi-Mu, umat Nabi Muhammad ya Allah. Angkat mereka dari kehinaan ya Allah. Angkat mereka dari dosa-dosa itu ya Allah. Jadikan hari ini adalah hari terakhir mereka bermaksiat kepadamu ya Allah. Kita doakan mereka. Kita doakan. Pak, Bu, kita sekarang alhamdulillah nih. Alhamdulillah istiqomah ibadah ke masjid. Hari ini, besok belum tentu. Naudzubillah, nanti malam kita melakukan sesuatu kesyirikan, misalnya mensyirikan Allah, besoknya meninggal, mati kita, gak selamat, su'ul khatimah. Makanya kita setiap hari berdoa nih di dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Mereka, iya sekarang mereka kelihatan berdosa sih, bermaksiat sih, zahirnya mereka mabuk dan seterusnya, iya kita benci amalnya, maksiatnya kita benci, tapi untuk menghina mereka jangan. Iya mereka sekarang zahirnya bermaksiat, besok siapa yang bisa menjamin? Belum tentu. Bisa jadi nanti malam dia dapat hidayah dari Allah, kemudian dia bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh, besoknya mati, dia husnul khatimah. Tidak ada yang menjamin. Makanya kita cuma bisa mendoakan dan menegur, mau'izah hasanah, menegurnya dengan cara-cara yang baik. Oke, ada pertanyaan?
Tidak ada. Baik, kita tutup karena sudah waktunya syuruk ya. Isyraq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.